Shalom Pak Dedi. Shalom. Wah, senang sekali akhirnya bisa mengajak Pak Dedi ngopi bareng sama-sama nih. Iya, thank you nih. Thank you banget Pak Dedi di tengah-tengah kesibukan pelayanan yang kayaknya padat nih Pak ya. Kalau apa namanya lihat-lihat ini kayaknya Pak Dedi padat jadwalnya. Ya lumayan lah. Lumayan lah ya. Tapi ini yang selalu membuat saya terkesan dengan Pak Dedi, meskipun tugas banyak, tanggung jawab banyak, tapi selalu penuh sukacita Pak. Selalu ketemu Pak Dedi tuh kayaknya senyum terus ya Pak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Sekali lagi thank you Pak Dedi buat kesediaannya untuk mampir ke sini dalam program Ngopi Bareng, ngobrol seputar teologi bareng-bareng. Ya, nah kita akan ngobrol. Saya yakin obrolan kita pada hari ini adalah obrolan yang mestinya akan menarik nih Pak ya. Kita akan belajar sama-sama nih begitu ya. Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut Pak Dedi, kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama dengan hamba-Mu Pendeta Dedi Wikarsa akan ngobrol seputar teologi bareng-bareng. Kami percaya ya Tuhan, Roh Tuhan yang menolong kami, baik kami berdua yang akan ngobrol di sini maupun juga rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang menyaksikan program ini dari tempat mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami supaya apa yang boleh kami obrolkan pada hari ini menolong kami untuk semakin mengerti kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan obrolan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Oke Pak Dedi, kita hari ini akan ngobrol sesuatu yang ada kaitannya dengan pengakuan iman rasuli ini Pak, begitu ya. Nah memang dalam salah satu sesi atau episode di Ngopi Bareng kita sempat membahas sedikit tentang pengakuan iman rasuli begitu. Nah di dalam pengakuan iman rasuli yang umumnya diucapkan tiap minggu ya, saya kira mungkin nyaris semua gereja begitu ya, setidaknya mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam kebaktian mereka dan termasuk di GKY juga. Nah, lalu ada kata-kata yang bunyinya seperti ini, saya bacakan yang agak lengkap begitu ya, tentang Yesus ya. Bunyinya, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Nah, klausa yang terakhir ini yang akan jadi pembicaraan kita ini, obrolan kita hari ini Pak Dedi, yaitu frasa tentang Yesus itu turun ke dalam kerajaan maut. Saya nggak tahu seberapa banyak orang-orang Kristen, termasuk mungkin yang beribadah di GKY mungkin begitu ya, pada waktu mengucapkan klausa itu atau bagian itu bahwa Yesus itu turun ke dalam kerajaan maut, betul-betul mengerti begitu ya, mengerti maksudnya apa begitu ya. Atau mungkin ada juga kali Pak yang sebagian yang mungkin sudah mulai bertanya-tanya tapi mungkin belum terungkap saja begitu ya. Iya. Asal ngomong aja ya. Iya, betul. Iya. Nah, Pak Dedi sebenarnya apa sih artinya klausa tadi itu atau bagian tadi itu bahwa Yesus itu turun ke dalam kerajaan maut? Karena begini, kalau dibandingkan dengan misalnya terjemahan bahasa Inggris tuh Pak, kok kayaknya bahkan bisa lebih dalam tanda kutip lebih kontroversial lagi begitu kan Pak ya. Descended into hell begitu kan ya, yang seringkali kita artikan sebagai neraka begitu hell itu kan Pak ya. Nah, ini boleh nggak Pak dibantu untuk menjelaskan nih apa maksudnya Pak? Ya. Memang frasa ini ya, turun ke dalam kerajaan maut itu bahkan ada gereja-gereja yang skip gitu ya kan, tidak mau ucapkan. Jadi sengaja dihilangkan begitu dihilangkan gitu. Nah, ada juga yang kalau kita perhatikan di gereja dikasih dalam kurung gitu ya kan. Betul. Dikasih dalam kurung itu apa maksudnya ya? Kenapa dikasih kurung gitu? Jemaat bingung juga. Dan gitu. Cuman bagian itu kan dikasih kurung kan? Cuma bagian itu dikurungin. Apa kasih orang pilihan ya, mau ngomong atau tidak ngomong, terserah lu gitu. Iya, gitu loh. Nah, jadi memang banyak ini sejak awal-awal ya, abad keempat apa begitu udah menjadi perdebatan sih terus sampai hari ini belum ada sepertinya
pemahaman yang bareng begitu ya kan. Memang teologinya begitulah ya gitu dari Pak Luki ya. Jadi saya begini, kita harus lihat dulu apa background ya, karena kita tahu ada dua creed gitu ya, yang kalau di kekristenan yang kita terima ada Nicene Creed dan juga ada Apostles' Creed gitu loh. Nah ini di Nicene Creed nggak ada. Gitu loh. Bagian ini Pak ya? Bagian ini nggak ada. Jadi memang ada sedikit beda ya di dalam pengakuan iman itu kan. Nah kalau di dalam Apostles' Creed pengakuan iman Rasul ini ada gitu. Ya kan? Kenapa bisa begitu? Nah kita lihat ya penulisannya. Nicene Creed itu dikatakan ditulis kira-kira tahun 2000 tahun 325 AD begitu ya kan. Nah kemudian sedangkan di dalam Apostles' Creed dikatakan ya dari bapak-bapak gereja begitu ya. Kira-kira di tahun 381 itu ada satu council gitu ya, Constantine Council itu menanggapi ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu not fully human gitu loh, bukan manusia seutuhnya. Kalau Yesus bukan manusia sempurna, yang maksudnya manusia benar-benar manusia, maka dia tidak bisa menjadi penebus yang yang sah untuk kita manusia kan, menggantikan kita kan gitu loh. Oleh sebab itu kemudian ya di tahun 390 AD itu diperkirakan ini ditambahkan ke dalam Apostles' Creed, turun ke dalam kerajaan maut. Nah, tujuan daripada penambahan ini hendak menegaskan bahwa Yesus itu betul-betul mati. Gitu ya. Dia mati, dikuburkan, dan dia juga turun ke dalam kerajaan maut itu gitu loh. Betul-betul binasa. Bukan hanya bilang, ada yang bilang, dia nggak mati, dia hanya pingsan di dalam kuburan itu kan. Waktu itu enggak. Yesus betul-betul mati gitu loh. Ya kan? Gitu kira-kira. Iya. Tapi menarik juga ya Pak Deddy. Artinya begini ya, apakah memang di konteks pada waktu itu pernyataan Yesus itu mati dan dikuburkan saja seolah-olah kurang lengkap begitu ya, sehingga kemudian sampai perlu ditambahkan satu keterangan lagi, dia turun ke dalam kerajaan maut. Apakah memang ada semacam ambiguitas di situ, atau maksudnya mungkin perbedaan penafsiran begitu, atau memang ada sesuatu yang signifikan juga yang ingin ditambahkan dengan adanya keterangan frasa ini begitu Pak? Iya, kalau saya sih lihatnya memang karena ada orang yang mengatakan kan bahwa Yesus itu tidak mati fully gitu ya, total gitulah. Nah ini penambahan ini hendak menekankan bahwa dia betul-betul mati. Kalau dia tidak mati begitu, bagaimana dia bisa menggantikan kita gitu kan? On our behalf gitu, memikul dosa manusia, dan dia harus mati gitu kan? Dan bahkan dia memang hukuman daripada manusia itu ya kan pasti ada hukumannya kan, yang kita bilang dia binasa gitu ya kan, tidak mendapatkan hidup yang kekal. Nah kebinasaan inilah yang saya lihat harus dia tekankan begitu loh ya kan. Nah kemudian hal yang kedua juga, kita harus mengerti tentang vocabulary. Kalau vocabulary yang dipakai di sini ya. Nah Indonesia kan mengatakan turun ke dalam kerajaan maut begitu ya. Nah seperti tadi yang sudah di-mention bahwa descended into hell ya kan. Inggrisnya. Nah Inggrisnya ini lebih mengerikan. Waduh, kok Yesus masuk neraka ya gitu ya kan. Nah memang kalau kita lihat yang dituliskan di sini sebenarnya di dalam bahasa Yunaninya itu bukan neraka yang kekal begitu gitu loh ya kan. Nah di dalam Ibrani kalau bilang neraka yang kita nanti eternal itu kan tulisnya Sheol gitu kan. Nah kemudian di dalam bahasa Yunani ya, di dalam Yunani yang eternal itu adalah Gehenna gitu ya, Gehenna kita semuanya. Tapi yang dipakai di sini itu bukan Gehenna, itu adalah Hades, Hades gitu loh. Jadi bukan satu tempat penghukuman yang kekal seterusnya. Nah ini memang berkaitan Pak Luki ya, berkaitan dengan banyak teologi sih ya. Misalnya orang juga bertanya sekarang gini, manusia sekarang meninggal kemana sih? Apakah sudah eternal itu? Atau ada tempat yang kita katakan intermediate state, tempat penantian itu ya kan? Jadi belum
belum pada yang akhir, yang kekal itu, gitu loh. Nah, contohnya nih, misalnya waktu orang kaya dengan Lazarus, kan di situ ada kisah nih, ya, orang kaya di tempat penghukumannya, Lazarus ada di pangkuan Abraham, gitu ya kan. Nah, itu di mana gitu loh? Apakah sudah kekal punya itu, atau itu intermediate state gitu ya? Mungkin Pak Loki pernah dengar intermediate state gitu ya kan? Betul. Jadi memang di dalam bahasa Yunaninya berbeda. Gehenna sama Hades. Nah, yang pengakuan iman rasuli ini turun ke dalam kerajaan maut itu Hades. Jadi belum yang kekal itu, Pak, gitu. Jadi kita harus mengerti bahwa Yesus Kristus turun itu bukan sampai ke neraka yang penghukuman kekal itu, tapi hanya ke yang intermediate state itu. Gitu loh. Kira-kira gitu. Thank you, Pak Dedi. Ya, saya juga ingat ya di dalam salah satu obrolan ngopi bareng juga begitu pada waktu membahas tentang intermediate state, bagus. Pada waktu juga membahas tentang neraka. Ya memang ya itulah tempat kemudian saat ini begitu kan Pak ya, sampai nanti kemudian yang final itu terjadi sesuai dengan kedaulatan Tuhan begitu kan Pak ya, tentang intermediate state dan tempat-tempat ini. Nah, iya Pak Dedi. Nah, yang menarik itu kan begini. Tadi Pak Dedi juga sudah sempat menyebutkan begitu ya, kenapa kemudian dikasih kurung begitu, soal ada opsi begitu, dan kemudian ada beberapa gereja juga yang bahkan dengan sengaja malah menghilangkan klausa atau frasa itu dari pengakuan iman rasuli mereka begitu Pak. Nah, sepanjang mungkin yang Pak Dedi tahu begitu ya, eksplorasi Pak Dedi begitu ya, sebenarnya keberatan-keberatan apa sih Pak terkait dengan bagian ini sehingga kemudian menimbulkan, setidaknya kalau gitu kan bisa disimpulkan ada dua pandangan nih Pak. Pandangan yang merasa ini perlu tetap dimasukkan dalam pengakuan iman rasuli. Satu lagi merasa sebaiknya tidak perlu. Yang dalam tanda kurung itu mungkin yang berusaha di tengah-tengah kali Pak. Gitu. Cari aman gitu. Jadi kasih kurung gitu ya. Kalau saya melihatnya begini loh, kita sangat sulit untuk mengerti bahwa Allah gitu loh, pencipta langit dan bumi, bahkan neraka ini juga tempat orang yang sangat berdosa, hukuman itu gitu loh. Kok bisa, aduh Tuhan gitu loh ya, Tuhan kok bisa Tuhan itu masuk neraka gitu loh. Kalau saya ya dulu belum percaya Yesus, ya mungkin saya lah gitu ya, kita manusia yang berdosa gitu. Tapi Tuhan kan nggak ada dosa gitu loh, ya kan? Tapi kok bisa gitu masuk? Nah, itulah yang sangat sulit untuk kita mengerti sebenarnya gitu loh. Nah, saya pahami hal ini gitu loh. Jangankan bilang Yesus masuk ke dalam, Yesus itu turun ke neraka yang kekal itu. Yesus yang anak Allah datang ke dalam dunia aja, banyak orang yang nggak bisa terima. Ya kan? Kok Allah pencipta langit dan bumi kok jadi manusia begitu loh. Nggak bisa kita terima. Oleh sebab itu banyak yang juga menolak keilahian daripada Yesus Kristus kan. Nah, sekarang ini tambah lagi masuk neraka. Gitu ya kan. Nah, jadi nggak mungkin. Jadi secara itu manusiawinya mereka, aduh, masa Tuhan sih masuk neraka, kayaknya nggak cocok begitu Pak ya. Gitu loh ya kan. Oh, nggak berdosa apa tuh, kok bisa masuk neraka begitu. Nah, kira-kira begitu. Itu berarti mungkin dari sisi orang-orang yang berkeberatan frasa itu muncul dalam pengakuan imannya begitu ya. Betul. Tapi seperti yang tadi Pak Dedi jelaskan, sebenarnya kalau kita melihat konsepnya, vocabulary-nya, sebenarnya kita bisa menemukan alasan yang cukup kuat juga Pak ya. Kenapa frasa itu muncul di dalam pengakuan iman rasuli begitu Pak ya. Nah, jadi kita yang berpandangan itu betul turun gitu ya kan. Nah, ada beberapa hal kan yang menjadi penekanan bahwa kalau Yesus tidak mati, tidak betul-betul mati secara manusianya itu ya, 3 hari itu kan dia dikubur itu ya kan. Maka tidak bisa betul-betul mewakili manusia ya untuk kemudian mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Dia betul-betul harus tanggung memang dosa manusia itu. Oleh sebab itu ya, kalau perhatikan itu pergumulan Yesus di Taman Getsemani itu yang dibayangkan gitu ya kan. Wah, sampai gemetar sekali, bahkan disalib, Yesus berteriak gitu ya,
Allah kenapa meninggalkan dia, Bapa yang di surga itu meninggalkan dia gitu ya kan. Nah itu agony gitu ya, penderitaan yang luar biasa itu yang dia sudah bayangkan gitu loh. Tapi memang itu yang harus dia jalani. Gitu loh. Itu tujuan dia datang ke dalam dunia. Dia memikul salib, memikul dosa-dosa kita. Dia harus mati. Nah itu pertama kan, gitu loh. Jadi kita percaya. Dan yang kedua tadi tuh, dari vocabulary-nya itu kan kita bilang bahwa dia bukan ke Gehenna, bukan ke yang eternal yang udah finish di situ, tapi di tempat intermediate state yang kita katakan Hades itu, ya. Sementara di sana, di mana kita baik yang berdosa, yang tidak percaya Kristus atau yang percaya Kristus itu masing-masing ada tempatnya kan. Nah kita di situ sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah kalau di tempat itu ya oke sih, kita nggak harus keberatan gimana, karena dia nggak kekal di situ gitu loh. Iya kan, dia hanya ke sana dan dia ada declare gitu ya tentang kemenangan dia atas maut itu ketika dia bangkit gitu kan. Betul. Dan dengan kata lain juga berarti justru menegaskan kemanusiaan Yesus ya Pak ya. Betul-betul 100% manusia. Jadi dia pun juga mengalami apa yang manusia alami ketika manusia meninggalkan dunia ini, kira-kira begitu Pak ya. Jadi pergi ke tempat atau ke state yang sama dengan manusia yang mengalami kematian begitu Pak ya. Iya. Nah itu kan di dalam perjanjian barunya, kalau ini ya untuk orang yang berdosa itu ya, yang tanpa Kristus ya, ada Gehenna, ada Hades. Tapi kalau yang di sorga kan ada juga ya, yang kekal itu kan surga itu, kita bilang surga itu kan Uranos gitu ya kan. Nah sedangkan yang sementara punya itu ya kan, itu dikatakan Paradaiso kan. Yang ingat nggak waktu Tuhan Yesus disalib ya, ada dua penjahat di sampingnya. Nah kepada yang satu itu kan Tuhan Yesus bilang, hari ini juga engkau bersamaku di Paradise, di Firdaus. Firdaus gitu ya kan. Itu bukan surga Uranos itu yang udah final itu nanti ketika Tuhan Yesus yang datang kedua kali, ya itu di situ tempatnya. Nah yang di sini tempatnya untuk yang berdosa itu Hades. Nah kesanalah Yesus dikatakan turun ke sana gitu loh. Tapi bukan yang kekal itu, bukan. Iya, betul. Ini karena saya sudah pernah bersama dengan narasumber yang lain juga bahas tentang surga dan neraka dan intermediate state ini, jadi semakin melengkapi nih Pak apa yang harus review dong itu ya. Harus review, dengar lagi biar lengkap, karena memang teologi nggak bisa cuma satu ini, tapi ini teologi semua berkaitan semuanya gitu loh. Jangan yang ini kita pegang posisi ini, yang ini kita pegang posisi ini, nggak match gitu loh. Betul sekali Pak Deddy. Thank you banget untuk penjelasannya. Jadi berarti dengan kata lain kita tidak ada keberatan sama sekali dengan frasa Yesus turun ke dalam kerajaan maut itu. Jadi tidak perlu ada keraguan juga Pak ya pada waktu mengucapkannya begitu ya. Bahkan menurut saya ya, kalau kita ucapkan itu tiap minggu ketika kita di gereja kita ngomong itu, kita justru harus memikirkan gitu ya, memahami Yesus itu betul-betul mati untuk kita tuh gitu loh ya. Tuh mati, dikubur, turun ke dalam kerajaan maut. Ya itu harusnya kita tuh, harusnya kita itu yang di sana gitu ya. Tapi dia luar biasa, dia harus menanggung semuanya itu gitu loh. Kan? Nah jadi ketika kita mengucapkan pengakuan itu bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi kita harus betul-betul meresapinya gitu ya, dan bersyukur untuk anugerah daripada Yesus gitu loh. Ya kan? Iya, betul sekali Pak. Ini Pak Deddy ngomong begini aja, saya berusaha untuk membayangkan, menghayatinya tuh wah indah sekali begitu Pak, pengorbanan Kristus yang Tuhan anugerahkan buat kita Pak ya. Iya. Nah Pak Deddy, terkait dengan klausa ini atau frasa ini, Yesus itu turun ke dalam kerajaan maut. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan salah satu teks di Perjanjian Baru Pak? Yang saya maksud itu adalah teks 1 Petrus. Nah ini juga saya kira menjadi teks yang mungkin didiskusikan banyak oleh para ahli begitu termasuk ahli-ahli Perjanjian Baru begitu kan Pak ya. Nah 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20 ini saya bacakan saja deh. Ini masih menggunakan versi terjemahan baru tahun 74 nih Pak. Belum sempat lihat lagi ya terjemahan baru edisi 2 begitu ya. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20 bunyinya seperti ini, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah.
Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, Pak, ada yang mengaitkan begitu ya, ada yang sepertinya mengaitkan bahwa apa yang digambarkan di dalam teks 1 Petrus ini adalah situasi ketika Yesus itu berada di kerajaan maut itu begitu atau Hades itu, Pak, begitu. Nah, apakah demikian? Nah, kalau demikian ini bagaimana kemudian mengartikan ayat-ayat yang ada di sini begitu kurang lebih gitu, Pak. Untuk menjelaskan 1 Petrus 3 ini ya 18-20 kita memang harus melihat seluruh konteksnya dari ayat-ayat sebelumnya ya. Jadi memang di situ Tuhan Yesus kan Petrus menuliskan surat ini bahwa Yesus itu memang mati untuk kita gitu kan, untuk menebus dosa-dosa kita dan bagaimana kita harus hidup gitu loh. Nah, ini ada kaitannya atau tidak, kita pertama-tama harus lihat dulu nih bahasanya. Jadi memang ya Pak Luki bahwa kita itu membaca Alkitab perlu sih ya kita punya knowledge sedikit kepada bahasa-bahasa aslinya begitu loh ya. Bahasa aslinya apa yang dipakai di sana, apakah betul di situ ada tulis memberitakan Injil atau apa gitu ya kan. Jadi supaya kita punya pemahaman yang lengkap. Nah, kalau kita nggak bisa Yunani, nggak bisa Ibrani ya, paling tidak tuh ya kita harus punya Alkitab. Banyak sekarang loh aplikasi-aplikasi ya yang bisa Indonesia terjemahan baru, ada bahasa Indonesia sehari-hari, masa kini ya. Kalau Inggris kan ada NIV ya, New International Version, ada New American Standard, ada King James Version, macam-macam. Nah, kalau kita betul-betul itu pengen belajar kita dengan baik, ada baiknya ya kita baca ini benar nggak di sini tulisan. Nah, yang ayat ini kalau kita baca di bahasa Indonesia sehari-harinya ya itu tidak menuliskan bahwa Yesus pergi memberitakan Injil ke sana begitu loh ya. Jadi saya bacakan ya ayat 19. Dalam keadaan roh ia pergi mengabarkan berita dari Allah kepada roh-roh yang dipenjarakan ya. Nah, berita dari Allah itu apa? Ya, nggak spesifik gitu ya. Kalau di Indonesia terjemahan barunya bilang memberitakan Injil. Kalau saya sendiri tidak menerima atau tidak prefer terjemahan Indonesia terjemahan baru ini karena apa tujuan Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada mereka gitu loh. Karena orang yang sudah di situ ya sudah di Hades itu nggak bisa pindah lagi gitu loh. Nggak bisa pindah lagi ke Paradise gitu ya kan, Firdaus, kemudian nanti masuk surga gitu ya, seperti ada ya orang pemahaman sementara, oh nanti orang meninggal dulu di sini, oh nanti kita lama-lama ya didoain atau apa dia bisa pindah gitu. Nah tapi dari kisah yang kita lihat orang kaya sama Lazarus itu udah nggak bisa, kamu sudah di sana ya. Nah, kalau mau ke surga itu ya Firdaus itu ya di dunia ini sekarang ini loh. Sekarang kesempatan. Sekarang jangan sudah mati baru nyesel ya. Wah udah telat begitu loh. Sekarang ini kita harus tahu juru selamat itu siapa. Kenapa kita harus percaya Tuhan Yesus gitu kan. Nah jadi saya lebih prefer memang bahasa Indonesia sehari-hari yang mengabarkan berita Allah kepada roh-roh yang dipenjarakan. Ya, nah, kemudian saya lihat di New American Standard Bible juga, sama gitu ya, tidak ada bilang preaching the gospel gitu, nggak ada. Ya, di situ dia katakan in which he also went and made proclamation to the spirits in prison. Jadi proclamation. Nah, yang saya kalau penafsiran saya gitu ya, dan buku-buku yang saya baca misalnya dari Witsius apa gitu ya, mengatakan ketika Tuhan Yesus yang tadi dia di sana turun betul di Hades itu, tapi ketika dia bangkit ya, dia menang atas kuasa kematian itu, kuasa maut itu ya, dia proclaim gitu loh. Dia proclaim bahwa inilah ya dia telah bangkit, dia telah menang atas maut itu
Ya, dia menang atas maut dan dia bangkit. Kan doanya pada hari ketiga kan dia bangkit kan, gitu kan. Nah, jadi itulah yang memberikan kita kekuatan. Yesus mati, nggak mati terus. Nah, tapi dia proklaim kepada orang-orang yang dulunya yang berdosa itu kan, katakan zaman Nuh lah apa yang tidak mau percaya. Nah, kepada orang-orang itulah kemudian Yesus memproklamasikan kemenangan dia atas kuasa maut. Dia bangkit. Nah, itu sih kalau saya melihatnya itu dari 1 Petrus ini gitu loh. Jadi lebih kepada deklarasi kemenangan, begitu Pak, deklarasi kemenangan. Dan menarik ya, deklarasi kemenangan ini dikaitkan, ditunjukkan atau disampaikan kepada orang-orang yang tidak mau taat, begitu Pak ya. Somehow saya nggak tahu apakah dalam hal ini juga Petrus bermaksud menyampaikan ya itu tadi yang pada ditekankan begitu loh, maksudnya ayo nih kesempatannya sekarang waktu masih hidup, karena pada waktu itu sudah lewat, nggak bisa lagi begitu kan Pak ya. Ya seperti dia di sini kan mengutip ya, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya ratusan tahun, kalau nggak salah 100 tahun lebih gitu ya, mempersiapkan. Nah di masa itu orang-orang nggak mau ya, nggak mau percaya, bahkan bilang Nuh itu gila, kok bikin perahu di atas gunung, ada apa? Nggak mau, gitu ya, nggak mau bertobat dari ini. Nah kemudian datanglah penghukuman itu, dan waktu itu kan semua, kalau kita baca di Alkitab, seluruh bumi ini binasa kan, gitu loh. Hanya 8 orang itu kan yang diselamatkan. Nah kepada mereka itulah, lihat ya, kamu binasa, tapi di dalam Kristus Yesus itu ada kemenangan gitu ya kan. Nah itulah yang menghibur kita hari ini Pak Luki. Betul Pak. Jadi apakah kita bisa simpulkan bahwa memang nampaknya ada kaitan begitu Pak antara klausa Yesus turun ke dalam kerajaan maut dengan apa yang dilukiskan oleh 1 Petrus 3 ini Pak? Iya, kita bisa bilang begitu ya kan. Jadi bersamaan lah gitu. Dia turun ke dalam kerajaan maut. Mungkin di pengakuan iman rasuli punya tujuan hanya mengatakan dia betul-betul menderita dan mati gitu kan. Nah, tapi 1 Petrus kemudian menambahkan ketika dia ke sana, dia mati, mengalami Hades itu penghukuman yang sementara itu kan. Tapi ketika dia bangkit, dia juga menyatakan gitu kan. Nah, dia turun ke sana dan waktu dia bangkit juga dia secara roh memproklamasikan kemenangan dia kepada mereka-mereka yang dulunya tidak mentaati perintah Tuhan itu, gitu loh. Kan? Jadi memang satu peringatan juga bagi kita nih. Masih kapan Yesus datang ya? Nah, karena ini kan berkaitan. Berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang di Hades, yang tidak percaya Tuhan, ya, kemudian yang di Firdaus itu, ya, yang sudah percaya Tuhan. Semuanya ini kan nanti akan mengalami endingnya ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya. Yang kita tahu di dalam teologi kita mengatakan already but not yet gitu ya. Kerajaan surga sudah ada tapi belum final gitu. Nah nanti pada akhirnya itu. Nah kalau kita sudah di sana udah nggak bisa apa-apa. Kita yang masih ada di dunia ini, mari ya, jangan mengeraskan hati kita gitu loh. Belum lah, Yesus belum datang. Ini kan Yesus meninggal. Kalau kita lihat di abad pertama, ini udah abad ke-21 gitu ya. Udah 20 abad kok Yesus belum datang. Jangan-jangan enggak atau apa gitu ya. Hati-hati. Ya, karena Alkitab bilang sewaktu-waktu nih Yesus, jangan besok, waduh. Betul. Iya. Dan kalaupun Yesus belum datang sebagaimana yang dijanjikan oleh firman Tuhan Pak ya, bisa saja kan kita duluan kan Pak. Nah itu. Iya. Jadi terlalu banyak makan ini ya, apa babi hong begitu ya, kolesterol. Wah, kemudian kita lewat duluan. Aduh, kita kemana nih? Hades atau Firdaus ini, ya kan? Masa penantian itu kan, gitu loh. Gitu. Betul. Iya, betul sekali Pak. Saya setuju sekali. Memang ini juga menjadi peringatan bagi kita dan semoga kita betul-betul menangkap kesempatan yang masih Tuhan kasih selama kita masih hidup ya Pak Dedi. Ini apa namanya, sekali mendayung langsung 2-3 pulau terlampaui Pak. Menjelaskan tentang turun dalam kerajaan maut sekaligus juga memahami 1 Petrus 3 dengan lebih baik lagi nih Pak. Wah, thank you banget nih Pak Dedi begitu ya. Nah, terakhir ya Pak Dedi. Saya yakin salah satu alasan kenapa pengakuan iman rasuli itu
dimasukkan ke dalam liturgi kebaktian, lalu kemudian jemaat itu diajak untuk mengikrarkannya tiap minggu, saya yakin pasti bukan hanya sekedar ini sebuah proklamasi dari ringkasan iman kita kepada dunia ini saja. Betul. Begitu ya. Tetapi saya juga punya keyakinan bahwa memang nampaknya gereja selama ratusan bahkan ribuan tahun melihat ada ini Pak ya, unsur unsur pendidikan, unsur formatifnya, unsur meneguhkan iman kita lagi dan lagi begitu. Itulah sebabnya kenapa kemudian ya kita diajak untuk mengikrarkannya lagi dan lagi. Jadi bukan hanya sekedar ngomong keluar, tapi juga ngomong ke dalam gitu kan Pak, ke diri kita sendiri. Sesuatu yang pastinya akan membantu kita atau berdampak bagi keyakinan iman kita sebagai orang Kristen begitu Pak ya. Nah, secara khusus tapi Pak, apa sebenarnya pentingnya frasa yang tadi kita sama-sama diskusikan bahwa Yesus turun ke dalam kerajaan maut? Apa pentingnya frasa tersebut bagi pemahaman kita tentang iman kita, dan saya kira lebih dari sekedar pemahaman Pak ya, tapi juga penghayatan kita terhadap iman kita sebagai orang Kristen. Saya kira tadi Pak Didi sudah menyinggung beberapa. Ya, mungkin boleh ditambahkan lagi Pak yang penting-penting nih. Nah benar, jadi kalau saya lihat gini ya, kita kadang-kadang orang Kristen, kita ke gereja hari Minggu gitu ya kan, jangan hanya sekedar rutinitas. Oh saya orang Kristen, jadi saya harus ke gereja gitu. Tapi kenapa kita ke gereja gitu kan? Nah, jadi ada pernah satu cerita Pak Luki ya gitu loh. Ada seorang ibu bangunin anaknya gitu. Bangun. Pergi gereja gitu ya. Di Minggu pagi begitu kan. Waduh anaknya tidur gitu. Bangun cepat nih. Anaknya bilang ke mamanya gini, "Ma, tolong dong kasih saya 3 alasan. Ya kenapa saya harus ke gereja begitu ya kan?" Mamanya bilang, "Oh gampang. Satu ya, ini kamu itu orang Kristen. Ya kamu orang Kristen, kamu harus ingat. 1. 2, ini hari Minggu. Ya hari Sabat. Jadi orang Kristen ke gereja hari Sabat. Dan jangan lupa yang ketiga ya, kamu ini pendetanya. Aduh, kamu ini pendetanya, gembala. Kok nggak ke gereja gimana dong?" Oh, anaknya, "Wah gembalanya ya." Iya gitu ya. Bisa. Dia lupa gitu dia pendeta gitu. Jadi banyak orang pergi ibadah itu rutinitas gitu. Pengakuan iman rasuli, ya pengakuan iman rasuli ya. Ibadah dari awal orang call to worship gitu, merasa tidak penting, ini nggak penting, ini nggak penting, semuanya nggak penting. Nah, tapi kalau kita betul-betul datang ke gereja membawa hati kita ya, persiapan dari rumah, kenapa saya ke gereja, call to worship itu adalah panggilan beribadah untuk menyembah Tuhan dari awal begitu ya. Kemudian pengakuan iman rasuli, kenapa? Itu untuk mengingatkan kita kembali ya, dan mengingatkan kita kembali inilah yang saya imani gitu loh. Dan iman ini saya, statement-statement ini, teologi ini, doktrin ini saya imani, saya percaya, dan hidup saya harus sesuai dengan yang saya imani. Betul. Jangan imannya begini, prakteknya beda gitu. Aku percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi, tapi nanti percaya yang lain apa begini. Berkaitan dengan frasa ini saya rasa semua kan berkaitan sama Yesus Kristus. Ya, aku percaya kepada Yesus Kristus. Gitu loh. Betul. Ya. Jadi iman kita harus sungguh-sungguh. Yesus ini siapa? Ya, kalau di luaran sana ada orang mengatakan Yesus itu anak manusia biasa, apa begitu. Dia bukan Allah yang seperti saya katakan tadi. Masih ada yang sulit untuk menerima kan. Allah kok jadi manusia. Nah, jadi kalau kita ada juga kan teologinya, dia jadi manusia kan, two nature in one person itu ya, 2 natur 1 pribadi. Nah ini kan kemudian dia, kenapa dia datang ke dalam dunia? Apa tujuannya dia datang ke dalam dunia? Ya kan? Nah waktu dia disalib orang bilang, loh raja katanya, Mesias, kok disalib? Jadi ini semuanya pengakuan ini mengatakan dia betul mati, ya menggantikan saya. Ya, menggantikan Pak Luki, menggantikan semua orang yang berdosa, yang harus menerima hukuman yang kekal itu karena pelanggaran daripada dosa itu kan. Adam dan Hawa, kita semua
ya. Karena satu orang ini kan dalam kitab Roma ada tulis ya. Karena satu orang ini ada nyawa kita semuanya binasa. Ya. Tapi karena satu juga Yesus Kristus kita semuanya diselamatkan. Nah, jadi inilah ya. Jadi bagi saya sendiri setiap kali saya mengikrarkan itu, ya, inilah yang saya imani dan saya bersyukur bahwa ada Yesus Kristus yang sudah mati menggantikan saya. Nah, bagaimana saya hari ini hidup di dalam dunia ini, dalam kehidupan ini, dan bagaimana ya saya melihat keluarga yang belum percaya Tuhan, teman baik saya yang belum percaya Tuhan Yesus, ya kita bilang BFF, ya, best friend forever, gitu ya. Nah, kalau mau jadi best friend forever, harus kabarkan Injil Yesus Kristus supaya sampai surga, kan best friend terus kan? Iya, forever, Pak, ya, betul. Iya kan forever kan? Kalau enggak, cuma di dunia ini best friendnya gitu loh. Nah, best friend kita, aduh, belum percaya Tuhan Yesus. Nah, ini sih ya. Jadi bukan hanya ini, tapi semuanya itu pengakuan iman itu sampai yang terakhir kita kebangkitan tubuh, hidup yang kekal. Nah, itu kita bisa dapatkan karena Yesus ini yang sudah mati secara sempurna untuk kita. Gitu kira-kira ya. Wow, iya. Nah, thank you banget Pak Deddy buat penjelasannya. Ya, jadi ternyata bahkan bagian-bagian yang sepertinya bagian yang singkat, kecil di dalam pengakuan iman rasuli, tapi kalau kita mau eksplorasi, kita pelajari, dan apalagi tentu saja kita coba refleksikan dalam kehidupan kita, sebenarnya maknanya dalam Pak ya, dan penting sekali untuk pertumbuhan iman kita. Dan saya yakin rekan-rekan kita yang menyaksikan obrolan kita pada hari ini Pak pasti akan diberkati, dan kita berharap supaya rekan-rekan kita ini juga diteguhkan imannya, sama seperti hari ini saya diteguhkan lagi kembali oleh obrolan kita. Pak Deddy sekali lagi thank you banget ya untuk obrolannya yang sangat penting ini, begitu ya. Mohon jangan kapok untuk balik lagi ngobrol lagi gitu ya. Next time kami siapkan kopi yang lebih enak lagi, yang kayaknya lebih pasti itu tersedia di surga gitu. Sebelum saya meninggalkan dunia ini atau sebelum Yesus Kristus datang kedua kali, siap selalu. Betul sekali. Thank you banget. Iya. Pak Deddy, menutup obrolan kita pada hari ini, bolehkah Pak Deddy mendoakan khususnya mungkin rekan-rekan kita yang menyaksikan obrolan kita dari tadi, yang mungkin selama ini masih mencari-cari ya kebenaran yang sejati itu, begitu, atau mungkin yang sudah pernah dengar berita tentang Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan, tapi mungkin masih ragu-ragu, atau bahkan juga mungkin yang sudah aktif ke gereja, tapi kemudian juga seringkali masih ragu, begitu ya, mungkin tak akan ada pergumulan hidup, atau mungkin karena mendengar masukan-masukan dari orang lain, begitu ya. Minta tolong Pak Deddy boleh mendoakan rekan-rekan Pak. Silakan Pak Deddy, thank you. Ayo kita sama-sama doa ya. Kami bersyukur untuk Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang Tuhan anugerahkan buat kami. Kau rela meninggalkan tahta yang mulia, datang ke dalam dunia, menjadi manusia, bahkan mati di atas kayu salib, bahkan mengalami akan kematian, penderitaan yang seharusnya kami manusia berdosa yang harus menjalani semuanya itu. Dan kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau bukan hanya pernah ada di dalam dunia ini, mati, dan kemudian tidak bangkit. Namun kami bersyukur Kau bangkit dari kematian, mengalahkan maut itu, dan Engkau telah menyatakannya di dalam akan dunia orang mati. Kau menang, Kau bangkit, dan sekarang bertahta di sorga, menyediakan tempat bagi kami semuanya. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk iman kami ini. Biarlah kami tidak digoyahkan oleh apapun, ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab. Namun kami mau terus berpegang kepada ajaran Alkitab, firman Tuhan yang benar. Tuhan, terima kasih sekali lagi. Berdoa bagi banyak orang,
Bahkan mungkin saudara-saudara kami yang masih ragu, masih mencari jawaban ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami mencelikkan mata rohani kami, karena kami percaya tidak mungkin kami bisa mengerti akan semuanya ini jika tanpa campur tangan daripada Tuhan bekerja mencelikkan mata rohani kami ya Tuhan. Dan kami dapat mengerti, menerima sepenuhnya Yesus Kristus adalah anak Allah, telah mati menggantikan kami dan menang atas kuasa maut. Terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu. Tolong kami menjalani kehidupan sehari-hari kami sesuai dengan iman kepercayaan kami, sehingga kami dapat menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus penebus, juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, thank you. Thank you, Pak Edi. Tuhan berkati. Sama-sama. God bless.